Walaupun kita udah pernah bahas konsol ini di channel Pichel Main Game, tapi Pichel mau coba explore lebih jauh controller dari Razer ini, dan kali ini kita akan coba bahas sedetail mungkin buat teman-teman sekalian. Jadinya nanti ini bukan hanya buat main game Android aja, tapi yang paling penting tuh buat kebutuhan Pichel adalah tuh yang bisa buat mainin game PC di handphone kita dengan lebih nyaman. Konsol juga bisa sih. Penasaran seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan bahas sebuah controller Razer Kishi V2 Mobile Gaming Controller. Sekali catatan, untuk controller ini didesain untuk handphone Android. Tapi mungkin buat kita yang punya handphone iPhone gitu ya, ada versi terpisah yang bisa dibeli. Seperti biasa, Pichel akan bahas mulai dari kotak penjualan, isi paket, desain produk, fitur-fitur, dan juga pengalaman Pichel sejauh ini mempergunakan controller Razer ini. Jadi yuk duduk manis dan kita mulai reviewnya. Mulai dari paket penjualan, kita nanti akan dihadapkan nih dengan kotak berwarna hitam dan juga hijau secara umum. Ada juga penampakan produk di depan ataupun di bagian belakang kotak yang bersamaan dengan fitur-fitur unggulan dari produk ini. Nggak lupa juga di sisi kiri kotak ada nanti detail isi paket penjualan dan beberapa jenis handphone device yang disupport oleh controller ini. Nanti baru dalam paket penjualannya tuh, kita akan mendapatkan satu unit Razer Kishi V2 controller untuk Android, 2 pasang penyangga karet untuk penempatan handphone yang sepasangnya tuh udah kepasang di unit controllernya, dan juga ada booklet manual. Selebihnya nggak ada apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Secara bentuk, Razer Kishi V2 ini sendiri memiliki bentuk yang layaknya controller gaming lah. Namun ini karena ditujukan untuk handphone, maka akan ada tempat ataupun ruang kosong di bagian tengahnya. Dan secara material pun, Razer Kishi ini tuh memiliki bahan material plastik di mayoritas dari bodinya, plus juga ada bahan karet di penyangga handphone dan juga di analog stick-nya. Untuk urusan warna pun, controller ini hadir dengan tampilan yang nggak ngejreng, yaitu warna hitam dengan matte finish di bagian bodi dan juga tombol-tombolnya. Dan selebihnya palingan ada sisi-sisi yang menggunakan akan glossy finish nih. Di sisi kiri dan juga kanan, terutama contohnya di tulisan Razer dan juga ada di logo Razer di bagian belakang. Di bagian kendali dan juga port ini tuh berada di sisi kiri, kanan, atas, dan juga bagian bawah. Mulai dari sisi kiri akan ada analog stick, option button, D-pad, dan juga share button. Sedangkan di sisi kanan ada action button, sebuah LED indikator, analog joystick, tombol untuk launch aplikasi Razer Nexus, dan juga sebuah menu button. Sementara di sisi atas ada trigger button dengan total 6 buah di sisi kiri dan juga kanan, yaitu dari sisi kiri ada L1, L2, dan M1, dan R1, R2, dan M2 di sisi kanan. Dan terakhir nanti di sisi bawah baru ada tuh sebuah port USB Type-C di sisi kanan bawah sebagai pass-through charging kepada handphone kita. Oh ya, untuk tombol-tombol yang M1 atau M2 ini nanti tuh sebenarnya teman-teman bisa setting ya di aplikasi Razer Nexus. Tapi bisa akan jelasin lebih lanjut. Nah, untuk dimensi controllernya ini sendiri itu memiliki dimensi 18,1 dikali 9,2 cm dengan ketebalan 3,4 cm dan berat 123 gram. Namun jika ditandemkan dengan handphone, maka dimensinya pun sedikit banyak pasti akan menyesuaikan handphone kita yang kita pakai. Tapi sekedar catatan, untuk dimensi handphone yang disupport ini adalah dengan panjang maksimum 17 cm dan ketebalan 1,15 cm. Dan balik lagi kepada controllernya, secara feeling pemakaian sih dengan tangan Pichel yang tergolong besar gini ya, maka controller ini masih jadi agak kecil. Sehingga konser Pichel ini mungkin lebih ke arah preferensi pribadi aja, jadi nggak semuanya mungkin bakal merasakan hal ini. Pichel sih sebenarnya ngarepin ya kalau misalnya ada replaceable grip lah yang bakal bisa menggantikan ataupun lebih mantep mengadopsi akan aneka ukuran tangan. Di bagian fitur yang paling basic sebenarnya dari fitur controller ini ya jelas membantu kita lah main game, sehingga kita nggak perlu lagi kayak tangan kita tuh pencet-pencet layar dan menghalangi layarnya handphone kita gitu ya. Dan secara support kepada handphone pun maka ada beberapa model yang masuk kepada whitelist dari controller ini. Listnya sih nggak panjang dan memang hanya mengcover brand-brand tertentu seperti contohnya kayak Samsung, kemudian handphonenya Razer itu sendiri, habis itu punyanya Google Pixel gitu-gitu deh. Dan port untuk koneksi kepada controller sendiri itu nanti mempergunakan USB Type-C, sehingga Pichel awalnya berasumsi bahwa semua handphone asalkan Type-C dan dengan Android minimum versi 9 seperti yang dibuat di kotak gitu ya, yang versi Core Nempai. Tapi Pichel harus kecewa. Karena waktu Pichel tes di handphone Pichel yaitu Xiaomi Redmi 10C, itu sama sekali nggak bisa dikendalikan dengan controller ini.
Jadi agak serem juga ya, kalau misalnya kita udah beli ini controller, tapi handphone kita nggak support. Terlepas dengan hal itu, Pichel sih tes dengan handphone Pichel yaitu S22 Ultra. Dan secara fitur, controller ini menawarkan beberapa hal yang menjadikan controller ini jelas punya nilai jual yang lebih baik dibandingkan controller yang ada di pasaran. Yang paling pertama jelas, controller ini mempergunakan tombol-tombol micro switch dari Razer untuk mayoritas tombolnya, seperti contoh tombol action. Hal ini membuat feedback tombolnya tuh mirip banget nih dengan mouse ataupun mungkin keyboard yang mekanikal. Tapi memang ini dengan sensasi yang ya jauh lebih halus lah. Dan ini memang menyebabkan feedbacknya juga jadi agak berisik. Tapi mungkin buat kita yang terbiasa dengan mechanical switch, maka nggak berasa asing gitu, kayak berasa kayak kenal nih gitu. Buat yang penasaran, berikut ini deh, merupakan contoh suara feedback dari tombol Razer Kishi V2 Mobile Gaming Controller. Check this out. Kedua, dengan hadirnya controller ini, maka kita memiliki beberapa fungsi tambahan semudah menekan tombol saja. Fitur seperti screenshot dan juga live streaming bisa langsung kita eksekusi dari controllernya. Namun sekali catatan, fitur ini membutuhkan aplikasi pendukungnya, yaitu yang namanya Razer Nexus. Di aplikasi ini nanti kita bisa menampilkan semua game yang sudah terinstall di handphone kita. Walaupun catatannya, belum semua list yang ada di situ tuh jelas bisa dimainkan. Jadi jangan sampai munculin ada Heyday, tapi kan nggak mungkin main Heyday pakai controller ini. Dan nanti kalau misalnya kita mau cari game yang support akan controller ini, maka di halaman bawah aplikasi Nexus tuh akan ada beberapa game yang disupport oleh controller ini. Walaupun sama juga sebenarnya concern Pichel bahwa nggak ada list untuk nama game di dalam aplikasinya, dan juga info apakah game ini gratis atau enggak. Jadi lagi-lagi kita harus masuk kepada Play Store baru ketahuan akan info harga dan juga nama aplikasi ataupun gamenya. Kalau untuk secara game-game sih ya, ini kembali lagi tergantung handphone dan juga software yang teman-teman pergunakan di handphone. Paling basic ya, game-game natif yang ada di Android gitu ya, itu bisa kita jalanin. Kayak Pichel paling sering langsung main game Asphalt. Tapi kalau mau jalanin game yang seperti game emulator ataupun casting dari konsol ataupun PC, maka kita bisa download dulu berbagai aplikasi pendukung. Seperti Pichel sih ya, langsung download Steam Link buat jalanin game dari PC ataupun dari laptop gaming Pichel. Balik lagi nanti untuk experience gamingnya ini tergantung ya kepada banyak faktor, seperti contohnya jenis handphonenya, gamenya apakah support controller atau enggak, atau aplikasi yang kita pakai itu juga aplikasinya support atau enggak gitu. Dan buat yang penasaran, berikut ini deh, Pichel coba kasih contoh jalanin game GTA 5 via Steam Link dari PC Pichel mempergunakan Razer Kishi V2 Mobile Gaming Controller. Check this out. We have a 996 on Bighorn Avenue in La Mesa. You're dead! You have him just kill you and make up a reason later! Lebih lanjut, sebagai sumber dayanya, nanti controller ini sendiri tidak memiliki baterai internal, sehingga dia mengandalkan daya dari handphone kita. Oleh karena itu, siap-siap, konsumsi daya di handphone kita pasti akan jauh lebih cepat habisnya gitu ya, dibandingin kalau kita nggak pakai controller ini. Sehingga mungkin buat kita yang mau charge baterai handphone kita, maka kita tinggal pakai aja tuh port USB Type-C yang ada di sisi kanan bawah tadi. Semua daya yang masuk itu akan langsung di-pass through kepada handphone kita. Cuma yang jadi catatan, port ini tuh hanya untuk daya listrik aja. Jadi dia nggak bisa pakai untuk urusan audio, ataupun mungkin kita konekin kepada aksesoris lainnya. Sehingga mungkin buat kita yang selama ini main di handphone pakai headset yang kabel gitu ya, maka kita harus siap-siap bermigrasi kepada Bluetooth headset. PR juga ya, berarti harus beli lagi dong headset Bluetooth-nya. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, Razer Kishi V2 Mobile Gaming Controller menjadi alternatif buat kita yang mungkin lagi nyari aksesoris buat gaming di handphone kita. Dengan build quality yang jelas, kelas atas, dan terutama dengan hadirnya tombol micro switch di controller ini menjadikan combo maut sih sebenarnya buat kelas handphone begini ya. Jelas secara kualitas beda lah. Ini merupakan tandem kelas profesional dari teman-teman yang mungkin butuh gaming lebih fleksibel di handphonenya. Dengan desain yang kokoh dan juga pemakaian micro switch dari Razer tadi memang menjadikan pengalaman main game di handphone Pichel tuh bukan jadi yang kelas kedua ataupun hanya kelas sampingan. Sebenarnya secara pemakaian, ini kembali lagi kepada kreativitas kita. Mau kita cuma mau mainin game Android aja, ya bisa. Tapi kalau misalnya kita mau maksimalin controller, saran Pichel ya kita pakai semaksimum mungkin. Mainin game kelas berat, streaming dari PC ataupun konsol, terus kemudian kita plus pakai streaming. Jadi kombinasi komplit buat kita yang mungkin mau mulai ngonten. Tapi jelas ini ada beberapa catatan, seperti dimensi controller yang memang nggak buat semua ukuran tangan, dan juga keterbatasan akses kepada port seperti audio 3,5 mm. Buat Pichel sih nggak masalah, karena toh HP-nya juga secara bawahan memang udah nggak ada tuh port audionya gitu.
Nah, untuk secara harga, controller ini sendiri dibanderol dengan harga 1,7 juta rupiah. Jelas harga yang lebih tinggi lah dibandingin dengan banyak-banyak controller lain yang di pasaran. Apalagi mungkin buat kita yang kaum mending, wah mending yang ini, gope langsung dapat, mantep. Tapi kan jelas, buat kita yang mungkin butuh controller dengan kualitas premium, ya udah jelas ini salah satu top alternatifnya sih. Kan sayang ya, handphone agak mahal gitu ya, controllernya ya 200.000, 300.000 gitu. Kalau enak sih nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dapatnya yang ece-ece. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mungkin mau cek produknya, tetap pantengin channel ini ya, dan nanti kita akan taruh di bagian bawah semua link detail dan juga tempat pembeliannya ya. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu pixelmediagroup.com. Oh ya, teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, di mana Pixel juga sebenarnya udah lebih duluan ngerilis review ini di channel satu lagi, yaitu Pixel Main Game, ataupun mungkin channel yang lebih santai, di mana meliput cerita di belakang dari Pixel, yaitu PMG Fab. Jadi itu dia video Pixel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gitu, kalau beli controller itu harus yang bagus. HP belasan juta. Tandemannya kelas 2. Wih, bagus juga tuh katanya. Gimana tuh? Bagus loh.